Penemuan gas raksasa di kawasan Blok Andaman, lepas pantai utara Aceh pada Juli 2022 oleh Harbour Energy, membawa harapan baru bagi ketahanan energi nasional. Juga membawa peluang ekonomi baru dan menambah penghasilan asli daerah untuk Provinsi Aceh dari dana bagi hasil. Mubadala Energi, perusahaan migas asal Uni Emirat Arab, UEA, yang akan menangani proyek tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemerintah tanggal 9 Maret 2026. Dan ditargetkan produksi perdana akhir tahun 2028. Adapun kontrak kerja tersebut berada di lapangan Tangkulo di Blok South Andaman. South Andaman merupakan ladang gas di antara 5 blok gas lain yaitu Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3, Central Andaman, dan South West Andaman. Blok South Andaman merupakan satu dari 6 blok gas raksasa yang akan berproduksi oleh Mubadala Energi bekerja sama dengan Harbour Energy. Adapun kepemilikan saham pada proyek South Andaman ini Mubadala Energi 80% dan Harbour Energy 20%. Pengembangan lapangan gas Tangkulo di wilayah kerja South Andaman memunculkan harapan baru kebangkitan ekonomi bagi Aceh. Namun, di balik besarnya potensi gas, muncul kekhawatiran Aceh kembali hanya menjadi penonton jika pengelolaannya tidak menghadirkan nilai tambah bagi daerah. Di tengah euforia penemuan cadangan gas raksasa di South Andaman, publik cenderung terjebak pada angka-angka fantastis mengenai potensi investasi, produksi gas, dan penerimaan negara dan daerah. Namun pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, siapa yang akan memperoleh manfaat terbesar dari kekayaan tersebut? Pemerintah Aceh tidak ingin mengulangi sejarah. Aceh yang kaya akan sumber daya alam tidak mau lagi menjadi lokasi ekstraksi tanpa memperoleh manfaat strategis yang sepadan. Oleh karena itu kita sependapat dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menunda persetujuan Plan of Development, POD, I Lapangan Tangkulo, agar pihak kontraktor, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama-sama mendapat manfaat dari proyek tersebut. Sikap itu bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi, tetapi merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya strategis Aceh untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat Aceh. Kita harus berkaca pada proyek triliunan rupiah dari gas Arun. Dan pemerintah Aceh tidak mau mengulang kembali hal tersebut. Sumber daya yang telah dieksploitasi tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh Aceh. Aceh tidak hanya dengan menjadi wilayah penghasil bahan mentah. Dan tidak hanya menghitung besarnya dana bagi hasil atau nilai investasi yang masuk. Dan bahkan kita akan terkejut dana bagi hasil dari proyek gas South Andaman, pemerintah Aceh hanya kebagian 1,2%. Suatu nilai yang sangat kecil, Mubadala Energi beralasan pembagian 96% untuk kontraktor dan 4% untuk pemerintah adalah setelah memperhitungkan komponen variabel seperti kedalaman laut yang sangat dalam, besarnya cadangan, serta belum tersedianya infrastruktur pendukung. Semoga saja untuk proyek ladang gas berikutnya pemerintah Aceh mendapatkan porsi yang lebih besar dan lebih berkeadilan. Pemerintah Aceh harus memastikan South Andaman harus menjadi pintu masuk lahirnya kontrak sosial baru antara investasi dan pembangunan daerah. Setiap pengembangan lapangan migas harusnya disertai kewajiban yang jelas mengenai transfer teknologi, peningkatan kandungan lokal, penguatan pendidikan vokasi, kemitraan universitas dengan industri, program magang berskala besar, serta target penyerapan tenaga kerja Aceh yang terukur. Jika syarat-syarat tersebut tidak diperjuangkan sejak awal, maka Aceh berpotensi kembali menjadi penonton di rumah sendiri. Ukuran keberhasilannya adalah apakah proyek ini mampu mengubah struktur ekonomi Aceh dan meningkatkan kualitas SDM-nya? Kemudian pemerintah Aceh meminta agar kontraktor membangun fasilitas pengolahannya di darat, onshore, agar masyarakat lebih mendapatkan banyak manfaat secara langsung. Apakah permintaan tersebut dipenuhi Mubadala Energi? Mubadala Energi beralasan pemilihan lokasi pengolahan di laut, offshore, dilakukan karena Mubadala Energi juga memiliki pertimbangan teknis, efisiensi biaya, keekonomian proyek, serta kecepatan pengembangan lapangan yang mendasari pilihan skema pengolahan di laut. Dan bisa saja pengolahannya dibagi sebagian di laut, dan sebagian di darat untuk pertumbuhan ekonomi serta tersedianya lapangan kerja bagi anak-anak Aceh. Sebagai kompensasi atas dilanjutkan pengelolaan gas Tangkulo di laut, maka industri hilirisasi gas harus diperkuat di Aceh. Karena itu, pemerintah Aceh menekankan pentingnya pengembangan industri hilir atas sumber daya gas yang dihasilkan dari Blok Andaman. Pada akhirnya, gas South Andaman akan habis. Cepat atau lambat, seluruh cadangan yang hari ini diperebutkan akan keluar dari perut bumi Aceh. Namun ada satu hal yang seharusnya tetap tinggal setelah seluruh gas itu habis. Manusia Aceh yang lebih unggul, lebih terampil, lebih inovatif, dan lebih siap bersaing di tingkat global.